Bismillahirrahmanirrahim. 6 Juli 2025. Saat ini kita sudah berada di Pulau Santri, Pondok Pesantren Darul Amanah, untuk melihat perkembangan pekerjaan jalan rabat beton menuju ke Masjid Pondok Pesantren Darul Amanah. Di sini masih putus, kurang lebih 2 meter. Insya Allah besok disambung kembali. Di sini juga masih putus, kurang lebih 6 meter mungkin ini. Dan di sini perlu ada lagi jalan menuju ke rumah Ustadz pembina Ponpes Darul Amanah. Di sana jembatan menuju ke Desa Onemai, melewati rawa bakau, rawa mangrove. Di sana gazebo, kita harus sambung yang ini cuma lebar 20 cm. Kita harus sambung dengan rabat beton ini. Ya. Jadi sambung dari sana naik sampai di tanjakan, sampai di medan yang rata saja. Ini sudah sampai di samping masjid. Masjid Ponpes Darul Amanah. Asrama santri, MCK, dan rumah guru juga, rumah Ustaz. Masjid Ponpes Darul Amanah, tempat santri menghafal Quran. Ujung setapak sudah melewati masjid. Setapak sudah sampai di sini. Tinggal berbelok. Sambung belok ke sana. Karena di sana tempat penumpukan material untuk pembangunan masjid ini. Dari sini lurus langsung tower Telkomsel di ujung selatan Desa Onemai pada Jalan Poros Gele Salati. Ini asrama santri, sana MCK, sana rumah guru, rumah Ustaz. Insya Allah kalau ada yang membantu lagi bangunan, nah kita akan tambah lagi di sini. Di sini nanti ya untuk perumahan guru dan rumah santri atau asrama santri. Begitu pula di sebelah masjid ini untuk pengembangan fasilitas pendidikan atau ruang belajar di balik masjid ini sampai di arah sebelah barat daya lokasi ponpes ini. Untuk asrama bisa sampai di arah barat lautnya, luas sekali, cukup untuk pengembangan madrasah, pondok pesantren, dan berbagai jurusan dan jenjang pendidikan di Ponpes Darul Amanah ini. Masjid Ponpes Darul Amanah masih dalam proses pekerjaan. Kita baru saja menyelesaikan dinding sebelah utara. Kita sudah memasang koseng aluminium. Ini koseng aluminium ini. Langsung dengan kacanya, jendelanya. Nah, tinggal kita akan benahi dinding ini. Ini mesti diganti yang kosengnya ini. Tapi sebenarnya ini koseng ini masih bisa ini.
bisa nih, tinggal disusun saja, kasih rapi. Oh, tidak perlu diganti casingnya, kita selesaikan dindingnya saja dulu, masih bisa ini. Kebetulan ada bataku ini, bataku masih ada ini dia retak ya. Apa harus dibongkar dulu baru disusun ulang atau bagaimana? Mohon para penonton berikan komentar dan solusi. Jadi sinilah santri belajar dan menghafal Quran. Santri ini sudah mencetak sekian hafiz Quran 30 juz. Kalau tidak salah sudah 4 orang yang hafiz 30 juz. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin beramal jariah bisa berkunjung di pesantren ini untuk memberikan donasinya untuk pembangunan masjid atau untuk konsumsi para santri dan para ustadznya, para gurunya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang, bisa menyumbang donasinya untuk membeli material buat plester masjid ini. Dan yang kita plester baru separuh ini. Kita harus plester semuanya ini supaya batakonya ini solid, tidak retak-retak. Ini batakonya retak-retak karena tanah ini, dasar tanahnya ini adalah tanah liat. Ya, di bangunan di atas tanah liat sering membuat bangunan diretak, makanya kita harus plester dengan campuran yang agak tua ini. Atapnya ini dicor dan kita berharap di atasnya ini dilapis lagi, lebih tebal lagi, karena sepertinya di bagian sini masih ada yang lembab. Ya, beginilah bangunan yang kasihan dibangun dengan anggaran ala kadarnya dari beberapa hamba Allah yang saleh, yang peduli dengan pengembangan pondok pesantren. Di Pulau Taliabu ini adalah pondok pesantren yang pertama dan dengan areal yang cukup luas. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki bisa menyumbang dalam bentuk bangunan sebagai kenangan amal jariah yang akan dibawa pergi ke alam baka atau ke alam keabadian. Di luar sana nampaknya cuaca sudah hujan. Ini adalah sebelah selatan dari masjid. Ya, disinilah nanti pengembangan lembaga pendidikan pondok sebelah selatan ini. Sampai di sana. Areal pondok ini terisi pohon jambu, ditanami pohon jambu mente. Nah, ini nanti hasilnya bisa untuk konsumsi santri dan bisa dikomersialkan, dijual kalau ada buah jambunya untuk kebutuhan para guru dan santri. Di sebelah sana sebagian sudah diplester, tapi sebagian besar belum. Nanti kalau ada rezeki kita akan kumpul material dan mengundang masyarakat yang ingin menyumbang tenaga, menyumbang keahlian dalam memplester seluruh dinding masjid ini. Nanti kita akan siapkan konsumsinya. Ini bagian masjid sebelah utara, terhampar perkebunan cengkeh, masyarakat tinggal dan lede, tapi di pegunungan sana sepertinya hujan sedang turun. Kerabat beton sudah sampai belakang masjid. Ya, tinggal kita akan bikin sambungan ke masjid ini. Minimal lebar setengah meter, dan kalau bisa mungkin kita harus bikin tangga juga ini. Cuaca musim hujan di Taliabu saat ini, bulan Juli, Agustus sampai September ini di sini sangat rawan hujan. Dinding sebelah sini nampaknya masih bisa ini, tinggal diperbaiki yang lubang di atas ini, hanya berapa batako saja ini. Tinggal kita kumpul anggaran untuk membuat pintu
pintu masuk dan daun pintu jendela ini harus segera diadakan supaya kalau hujan dengan angin kencang, air hujan tidak masuk di dalam masjid dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar santri di dalam masjid ini. Jadi dalam waktu dekat kita harus kumpul dana dan material untuk memplester dan membuat pintunya. Ya, ini pintunya utama ini. Nanti setelah diplester baru kita pikirkan lagi untuk segera memasang tehel, memasang keramiknya ini. Ini penting sekali keramiknya ini. Dan bila mana ada yang membantu lagi, di atas sini harus ada kubah. Di sini belum ada kubahnya ini. Ya, kita berdoa ada yang menyumbang kubah aluminium untuk masjid ini. Atau tidak kita bikin kubah yang dicor saja. Oke, sekian dulu perjalanan kita di Ponpes Darul Amanah pada hari ini. Senja 6 Juli 2025. Sekarang kita akan balik ke desa Gele dan Onemai atau desa Onemai dan Gele. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di desa Onemai, menyusuri jalan jalur barat menuju ke desa Gele. Ini jalan rawat beton yang sudah lama sehingga sudah hancur. Yang membuat hancur ini adanya dump truk dengan muatan yang masuk membawa material, entah material pasir atau material yang lain dari bangunan. Permisi, Assalamualaikum. Ini kasihan sudah babak belur jalannya ini. Ini jalan masuk wilayah Desa Gele, tapi di perbatasan dengan Desa Onemai. Sebelah kanan saya Desa Onemai, sebelah kiri saya Desa Gele. Di ujung paling depan adalah kantor camat. Tabea, minai pondok. Tabeo, fila-fila. Ini adalah suasana Desa Gele Onemai. Sebelah kanan Desa Onemai, sebelah kiri Desa Gele. Ini perbatasan desa ini belum dirabat beton, apalagi di aspal belum. Ya, kita coba jalan-jalan dulu di perbatasan Desa Gele Onemai, di mana di sebelah kanan ada got yang sangat tinggi, melewati ketinggian halaman rumah warga. Hila-hila keraka. Nah, ini got ini membuat air di halaman rumah warga terhalang. Tabea keraka, meku vila-vila. Nah, ini got sebelah kanan ini, kasihan ini, aneh ini. Aneh bin ajaib. Tabeu, numpang lewat. Kenapa? Taprop got? Wih, baru gotnya kecil ya, deker. Oh, ini deker harus besar supaya mudah dibersihkan. Tabea, vila-vila keraka. Nah, di depan sana adalah kantor camat Desa Gele, kantor camat Kecamatan Tarawa Barat, kantor camat Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, di depan sana. Jadi ini adalah perbatasan Desa Gele Onemai. Tabea.
keliling-keliling. Nah, ini sekaligus jalan yang lurus ke lapangan bola kaki dan kantor camat. Coba kita berbelok ke arah utara. Jalan ini adalah jalan antar kecamatan Poros Ledenggele. Nah, ini tembus ke Lede ini. Jalan ini. Beginilah bentuk jalan antar kecamatan Poros Ledenggele. Ya, di sebelah utara, kaki langit sebelah utara, nampaknya hujan turun. Ini di jalan raya ini banyak batu yang bertebaran di tengah jalan. Tidak tahu batu itu apa. Sekarang kita berbelok masuk di jalur puskesmas. Ya, ini jalan paling utara. Saya ada satu jalur lagi, tapi ini termasuk yang sebelah utara. Jalur utara yang diaspal. Bentang timur barat baru 2 jalur yang diaspal. Bentang selatan utara baru 1 jalur yang diaspal. Saya sekarang melintas depan Puskesmas Gele. Be, mai kai? Mai hia? Oh, Gavi? Luar biasa. É puto no mato no hanita jar ku tetiter. Soa jar pol mato no kuramo. Ah. Kalau begitu. Oh, ini puskesmas. Iya. Oh, iya. Iya, ada puskesmas, fasilitas kesehatan. Tidak kurang makan. Karena kurang makan karena dia pakai dalam. Termasuk para polos kan ada kira-kira kan. Iya. Ini adalah jalan raya yang pertama di Desa Gele. Jalan ini. Di sana ada masjid tertua di Gele, namanya Masjid Miftahul Jannah di balik bukit ini. Nah, yang ini adalah kantor Desa Gele. Depannya ada drainase atau got yang tidak pernah dinormalisasi, tidak pernah dipermanenkan ini. Ini got ini sampai di laut tidak pernah dipermanenkan, padahal cuma 50 meter di depan kantor Desa Gele. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.